Oke, selamat datang kembali di Rest in Peace. Kali ini bareng saya Mirror. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang jin korin atau yang disebut juga dengan kembaran gaib yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan besar kemungkinannya kehadiran dan bisikannya ini itu tidak disadari oleh setiap orang. Lalu siapakah korin ini? Oke, langsung saja kalian simak pembahasan selengkapnya and welcome to my world. Pada saat manusia hidup di dunia, tanpa disadari oleh kita, jin yang bernama korin ini juga ikut mendampingi kita kemanapun kita pergi. Bahkan jin korin ini sudah ada dari sejak manusia lahir ke dunia sampai kita meninggal. Makhluk ini juga disebut dengan kembaran setiap manusia, dan nama korin sendiri itu menurut bahasa artinya adalah teman, sahabat, atau yang menyertai. Di dalam keyakinan umat muslim, korin ini diciptakan untuk menyesatkan setiap manusia lewat bisikan-bisikan halusnya. Pernyataan ini jelas terdapat pada Al-Quran dan hadis. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwa jin korin itu adalah bangsa jin yang ditugaskan untuk mendampingi setiap manusia hingga menyesatkannya. Pembahasan tentang jin korin ini juga telah disampaikan di channel YouTube-nya Bang Raditya Dika dalam Paranormal Experience bersama tim kisah Tanah Jawa, yaitu yang sering disapa Mas Hau. Mas Hau juga mengatakan dalam budaya Tanah Jawa sendiri ada yang namanya sedulur papat kalimo pancar. Pernyataan tersebut digunakan untuk melukiskan bahwa manusia mempunyai 4 jin korin yang menemani sejak mereka lahir ke dunia. Mungkin bagi orang Jawa, khususnya orang yang memahami tentang kejawen, pasti lebih mengetahui tentang sedulur papat kalimo pancar. Jadi, menurut masyarakat yang mengerti tentang kejawen, sedulur papat itu adalah 4 penjaga yang terdiri dari 1 kakang arwah atau air ketuban, 2 adi ari-ari atau ari-ari, yang ketiga itu getih atau darah, yang keempat itu pusar atau pusar. Lalu siapakah yang disebut dengan istilah pancar? Nah, yang disebut dengan istilah pancar itu adalah si jabang bayi itu sendiri. Artinya sebagai jabang bayi yang berwujud manusia. Maka dialah pancar dari semua saudara-saudaranya yang tidak tampak itu. Karena dari tak terlihat itulah korin ini sering disebut dengan kembaran dari alam gaib. Dan ini untuk contoh saja ya, mungkin dari kalian juga pernah mengalami hal-hal seperti ini. Dalam satu peristiwa, mungkin kalian pernah pergi ke suatu tempat yang mungkin dari kalian pernah melihat seorang teman atau orang yang kalian kenal di tempat tersebut. Ternyata setelah kalian cek kebenarannya, teman kalian itu berada di tempat yang berbeda. Nah, kemungkinan besar itu adalah jin korin. Atau mungkin teman-teman pernah mengalami ketika berjalan sendirian atau dalam rumah sendirian, itu berasa ada yang mengikuti atau ada yang memperhatikan. Nah, jika teman-teman pernah mengalami hal ini, jangan berasumsi yang macam-macam terlebih dahulu. Karena kemungkinan itu adalah kembaran kita yang tidak terlihat. Karena memang jin korin ini memiliki bentuk yang sama dengan pemiliknya, dari mulai wajah, sifat, dan perilaku. Dan pada saat seseorang melakukan hal yang kurang baik, maka bisa dipastikan korinnya pun melakukan hal yang sama. Karena kebanyakan dari jin korin ini memang suka mengajak atau membisikkan kepada manusia untuk berbuat hal yang tidak baik. Tetapi ada beberapa perbedaan antara jin korin dengan bangsa jin lain. Perbedaannya itu adalah jin korin tidak bisa membuat manusia kesurupan, tidak seperti bangsa jin lain. Korin juga tidak bisa menyakiti tubuh manusia, serta korin tidak bisa diusir ataupun dimusnahkan dari manusia. Karena memang itu sudah menjadi ketentuan bahwa korin akan mendampingi setiap manusia hingga akhir hayatnya. Lalu, apakah jin korin juga mendampingi manusia yang sudah meninggal? Jawabannya tidak. Ketika ada seseorang yang telah meninggal, maka jin korin itu tidak akan ikut atau tidak akan mendampingi orang yang sudah meninggal. Namun, korin yang sudah tidak ada pemiliknya
biasanya dia akan masuk ke dalam mimpi orang lain. Salah satu contoh, mungkin dari kalian pernah bermimpi bertemu dengan seseorang atau orang yang telah meninggal. Kemungkinan besar itu adalah Corin yang masuk lewat mimpi. Dan jika dari kalian ingin bertemu atau melihat langsung dari kembaran gaib kalian, silahkan kalian lakukan beberapa cara berikut ini. Kalian tidur terlebih dulu, kemudian kalian bangun di tengah malam dan langsung bercermin. Nah, saat kalian bercermin, coba kalian tempelkan tangan kalian ke kaca atau dengan cara menyisir rambut kalian. Setelah itu kalian berhenti sejenak. Jika kemudian bayangan pada cermin tetap menyisir atau bayangan kalian dalam cermin itu tidak berubah, nah berarti itu adalah kembaran gaib kalian. Tetapi jika kalian tidak berani, mending tidak usah melakukan hal demikian. Karena saya juga tidak menganjurkan atau tidak menyuruh untuk praktek cara tersebut. Atau mungkin dari kalian pernah ada yang melihat kembaran gaib kalian sendiri? Jika ada yang pernah, silahkan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, dan itulah pembahasan tentang jin Corin atau kembaran gaib dari setiap manusia. Mohon maaf bila ada penyampaian atau informasi yang kurang tepat mengenai pembahasan Corin ini. Dan jangan lupa juga tonton video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode horor selanjutnya. Dan jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu.